Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku semua SMK Yapenso yang semoga senantiasa dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun berada senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini Bapak ucapkan selamat berjumpa di semester genap. Kemarin sudah Bapak sampaikan melalui tulisnya tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak memasuki ke materi berikutnya, kemarin yang mengerjakan tugas dan mengikuti 2 pertemuan kemarin itu cuman beberapa anak. Tolong untuk presensinya ke depannya, siapa yang tidak aktif di Google Classroom-nya atau di daringnya nanti akan dipanggil oleh sekolah. Jadi Bapak minta agar kalian terus aktif mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Memang kita diuji kesabarannya. Ini salah satu cara Allah menguji kesabaran kita sebagai hambanya. Semuanya adalah takdir Allah dan sama-sama tidak kita kehendaki, tapi kita harus ridha menerimanya. Semoga virus 19 atau COVID-19 COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, belajar di kelas, bisa bersilaturahmi bersama. Tetapi kita bersilaturahmi di dunia maya semoga juga tidak mengurangi nilai-nilai dari silaturahmi itu sendiri dan nilai-nilai belajar kita. Anak-anakku, di semester genap ini kita akan mempelajari, sebelum Bapak sampaikan semuanya, Bapak akan sampaikan bahwasanya nanti di semester genap kita akan mempelajari 6 materi. Karena seharusnya 6 materi, yang ke-6 atau perilaku jujur itu adalah masuk semester ganjil kemarin. Tapi untuk sekarang kemarin kalian sudah menganalisa, membaca, memahami dan menjawab beberapa soal latihan tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 5 materi berikutnya coba dilihat di layar kacanya masing-masing. Itu materi berikutnya yang tertulis di situ 1.7 boleh atau mungkin 3.7 kalau di 3.7-nya Sebentar ya. Bapak carikan. Nah, nih. Menganalisa kewajiban untuk menuntut ilmu untuk membela agama Nih, ranah pengetahuannya. Kita kemarin memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang materi yang hari ini nanti kita akan memahami atau menganalisa kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Jadi belajar itu termasuk bagian dari membela agama atau jihad fisabilillah. Yang materi berikutnya yaitu 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis dan ijtihad. Itu yang akan kita pelajari nanti setelah menuntut ilmu. Materi berikutnya atau materi keempatnya menganalisis atau tata cara ibadah haji, zakat dan wakaf. Ini sebenarnya pelaksanaan ibadah haji, zakat dan wakaf itu akan banyak prakteknya, tapi mungkin karena kondisi sedang pandemi seperti ini, nanti silahkan kalian cari referensi lain, buka di YouTube boleh atau di Google boleh, cari contoh-contoh praktek melaksanakan ibadah haji, zakat dan wakaf Yang kelima materinya yaitu
strategi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di kota Mekah. Bagaimana strategi Rasulullah berdakwah di kota Mekah? Dan yang terakhir, bagaimana strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di Madinah? Bagaimana strategi keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah? Jadi dua materi terakhir tadi itu 3.10 dan 3.11 KD-nya itu kalian akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalau tata cara ibadah haji, zakat dan wakaf itu fikih. Al-Quran dan hadisnya ijtihad sebagai sumber hukum juga masuk dalam kategori fikih ya. Nah, kalau menuntut ilmu itu masuk kategori dalam Quran hadis. Kejujuran masuk dalam akidah akhlak. Masuk pada akidah akhlaknya. Itu 6 materi. Pertama yang kemarin kalian sudah analisis itu adalah akidah akhlak. Yang kedua masih masuk pada Quran hadis, yaitu hadis tentang menuntut ilmu atau Qurannya ya. Itu ayat At-Taubah ayat 122. Itu masuk Quran hadis. Lalu fikihnya ya, tentang sumber hukumnya umat Islam itu Quran, hadis dan ijtihad itu masuk bagian fikih. Materi berikutnya masih dalam fikih juga, menganalisis atau tata cara ibadah haji dan sebagainya, dan zakat dan wakaf. Kemudian strategi dakwah Rasulullah baik di Madinah di Mekah maupun di Madinah itu merupakan sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anakku, kita buka sekarang tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Kewajiban, silakan dibuka file bukunya, yang masih ada, yang enggak ada minta kembali kepada temannya ya. Kelas 10. Dibuka file bukunya ya. File agama Islam. Nah, ini bukunya ya. Silakan yang sudah hilang filenya minta ke temannya. Senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kalau dalam buku itu berada pada halaman 60 ya, atau 59, halaman 59. Senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ayo kita membaca Al-Quran, baca sendiri bisa ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna qila lakum Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Mulutnya membaca. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Tadi ada tentang menuntut ilmu tadi ya. Di situ ada infografis, tadi sudah dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena sungguhnya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul
barri, ya. Menuntut ilmu diawali dengan niat, ya. Luruskan niat, ya. Kalau tadi kita belum berniat, niatkan nawaitu talabal ilma lillah, saya sengaja mencari ilmu hanya karena Allah semata-mata. Luruskan dulu niatnya. Yang mencari ilmu dengan niat-niat yang lain hilangkan. Mencari ilmu hanya untuk mendapatkan ijazah hilangkan, ya. Karena rezeki kita tidak dijamin dari ijazah, ya. Ingat, karena rezeki kita tidak dijamin dari ijazah, ya. Jadi tolong diluruskan niatnya yang baik, mencari ilmu semata-mata karena Allah, karena hidayah itu hasil datangnya dari Allah. Lalu setelah niatnya lurus, kita harus sungguh-sungguh, manjadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan sukses. Ingat itu. Lalu semangat, ya. Jangan putus asa, semangat. Lawannya itu putus asa, tidak boleh, tidak mudah putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan berputus asa. Kalau Allah belum berikan hidayah, jangan putus asa, sungguh-sungguh terus minta kepada Allah agar dibukakan hidayah, dibukakan kepahaman tentang ilmu. Bila perlu iringi terus dengan doa, Allahumma akrimna binuril fahmi, ya Allah, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman tentang ilmu, ya Allah, dengan cahaya kefahaman, wa akhrijna min dhulumatil wahmi, dan keluarkanlah kami dari gelapnya salah paham. Warzuqna fahman nabiyyin, dan berikanlah kepada kami pemahamannya para nabi. Wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin, dan petunjuknya para malaikat yang dekat denganmu, ya Allah. Wa khafdhal mursalina birahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah kepada kami hafalannya para rasul, semuanya itu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Selalu harus berdoa, tidak boleh putus asa atau harus semangat. Lalu mencari ilmu itu harus punya cita-cita. Apa cita-citanya yang mau dikejar? Ya, kalau Allah menanamkan, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah itu harus dengan ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Yang ada nanti mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyalahkan orang, memvonis orang salah, mengklaim diri kita yang paling benar. Kalau orang masih mudah menyalahkan orang lain, masih mengkafirkan dan membid'ahkan orang lain, dan merasa dirinya paling benar, itu tandanya wawasan orang tersebut masih dangkal, ilmunya masih cetek, ya. Tuh, harus punya cita-cita, ya. Lanjut, belajar tidak mengenal usia. Ya, kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilallah, mencari ilmu itu dari alam buayan hingga ke liang lahat, tidak ada batas usianya. Kalau dibatasin usia nih sekian itu karena pendidikan formal. Mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Kalau di pendidikan formal, aturan pemerintah memang ada batasan usia. Tapi kalau aturan Islam, mencari ilmu itu sampai ke liang lahat. Ini, ya, materi yang harus kalian pelajari. Lalu dilihat gambarnya, dianalisa apa yang sedang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh siswa-siswi dan guru yang ada itu. Kemudian baca kisah Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi di dalam menuntut ilmu. Baca dan cermati artikel di bawah ini, dan kemudian tulislah nilai-nilai keteladanan yang terkandung dalam artikel tersebut di buku tugas, ya. Ingat, tulis nilai-nilai yang terkandung dalam artikel tersebut, nilai-nilai keteladanan yang terkandung dalam artikel tersebut. Nih artikelnya, ya, bahwasanya kisah tentang Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi dalam menuntut ilmu. Wah, nih sekarang silahkan, ya. Terus di wawasan Islam itu kalian cari pengertian menuntut ilmu. Kemudian
klasifikasikan ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya, klasifikasi ya, pembedaan ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah dan seterusnya. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Silahkan dicermati, dianalisa. Itu ada ayatnya ya. Ada dalilnya. Dibaca, Bapak tidak akan jelaskan secara detail ya. Dalil perintah menuntut ilmu. Tuh ayat Al-Taubah ayat 122, bahwasanya di situ dijelaskan secara singkat, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifat wal yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bahwasanya ayat ini kandungannya menjelaskan seorang mukmin, orang yang beriman itu tidak boleh maju ke medan perang semuanya. Yang sebagian harus ada yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu ya sama nilainya dengan jihad fisabilillah atau perang membela agama Allah, sama. Kalau orang yang perang membawa pedang, membawa senjata, membawa bom, membawa senjata menghadapi musuh untuk mempertahankan agama agar tidak dirongrong akidahnya, maka menuntut ilmu adalah berperang yang hakiki dan yang sebenarnya, karena akan memerangi kebodohan, kemiskinan, kemunduran, keterbelakangan. Jadi jihadnya lebih besar ya. Itu perang melawan kebodohan dan keterbelakangan. Itu isi daripada At-Taubah ayat 122. Etika dalam menuntut ilmu, ada tata caranya. Etikanya bagaimana? Meluruskan niat itu seperti apa? Nah, itu ada item-itemnya, silahkan dianalisa ya. Inti yang kurang paham ditanyakan ke Bapak. Bersikap hormat terhadap guru. Yang kedua, harus hormat karena guru sebagai pengganti orang tua atau orang tua kedua ya. Nanti kalian akan ditanya, kalian bisa sholat dari mana? Dari si A, di A dari mana, dan dari mana sampai akhirnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus hormat kepada guru. Banyak orang yang tidak menghormati gurunya, ilmunya tidak bermanfaat. Ya, hidupnya pun melarat, hidupnya pun celaka. Ya, banyak. Contohnya sudah banyak. Yang selanjutnya ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau belajar, diawali minimal lah baca basmalah. Lalu akhiri dengan ucapan hamdalah. Itu adab atau etika. Atau hadisnya ada ya. Doanya ada, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbi zidni, ya hai Tuhan kami, tambahkanlah kepadaku ilman, tambahkanlah kepadaku itu ilmu. Warzuqni fahman, dan berikanlah kepadaku kepahaman. Waj'alni minas shalihin, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kepadaku yang salah itu adalah salah, dan berikan kepadaku kemampuan untuk menjauhinya. Ini doa teramat sangat bagus dan sangat indah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dihafalkan ya. Tuh tugas kembali, doa belajar itu dihafalkan. Kiat-kiat dalam menuntut ilmu ya. Penuhi etika dalam menuntut ilmu, hindari perbuatan maksiat, betunang kelak dulu, tidak usah mikir betunang maksiat ketak, tidak ada bagusnya. Yang ada isinya cuma menyakitin hati aja. Kalau nggak percaya boleh dicoba, ya. Tapi harus siap sakit hati dan siap gagal dalam hidup. Lanjut, mengamalkan ilmu yang sudah
didapatkan, ya. Kalau sudah tahu ilmunya didapatkan, maka diamalkan. Tahu, ya. Salatul jama'ati afdalu min salatil faddi sab'a wa isrina darajatan, bahwasanya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, perbandingannya 27 derajat. Maka diamalkan, ada panggilan hayya 'alas shalah, maka segera laksanakan salat, ikut memenuhi panggilannya, datang ke masjid, kan begitu. Yang memiliki semangat, kesungguhan dan tidak mudah putus asa, wala tayasu mir rahillah, yang Bapak jelaskan di infografis tadi, ya. Yang berikutnya mau mengajarkan kepada orang lain. Kalau sudah tahu ilmunya jangan disimpan. Ilmu makin kamu simpan makin hilang, tapi makin sering kamu belanjakan, makin sering kamu bagikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin bertambah dan bertambah. Kalau kamu hafal, maka akan semakin hafal dan lekat hafalannya, kan begitu. Beda dengan harta. Harta makin dibelanja makin habis, ilmu makin dibelanjain, makin diajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Lalu pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Orang-orang tokoh-tokoh terdahulu yang sukses di dalam menuntut ilmu, dalam bidang keilmuannya dipelajari sebagai motivasi kita di dalam menuntut ilmu. Selanjutnya hikmah menuntut ilmu. Ya. Apa manfaat? Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah salah satunya, sinonim katanya adalah manfaat. Manfaat menuntut ilmu menjadi orang yang takut hanya kepada Allah. Orang yang takwa itu tanpa didasari ilmu maka tidak akan pernah bisa terjadi ketakwaan. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridha para malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi dan menjadi pewaris para nabi. Itu hikmahnya. Orang yang sedang menuntut ilmu itu dimintakan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, di langit dan di bumi, untuk mengampunkan, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dengan catatan orang yang menuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah. Yang berikutnya, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat, sebagaimana hadis berikut. Ini ada hadisnya, dibaca aja ya. Baca terjemahannya di layar kacanya, atau enggak di file bukunya ada itu ya. Orang yang mengajarkan ilmunya terus akan menjadi sedekah jariyah. Ini hadis ini lazim didengarkan atau sering kita dengar. Ya, merupakan sedekah jariyah. Orangnya sudah mati, kita ngajarin orang sholat. Kita sudah mati, orang itu terus melaksanakan sholat dan mengajarkannya kembali ajaran sholatnya tadi atau pengetahuan sholatnya kepada orang lain, maka pahalanya terus mengalir. Ini salah satu istimewanya ilmu. Tuh hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam anqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yang yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis sahih ini. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak Adam itu mati, idza matabnu adama, ketika anak Adam itu mati, inqata amaluhu, maka putuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang memberikan manfaat kepadanya, ilmu yang diamalkannya, ilmu yang diajarkannya kepada orang lain. Itu ilmu bermanfaat. Kalian tahu mencuri itu dosa, kalian tidak mencuri, itu ilmu bermanfaat. Kalian ajarkan kepada orang lain menjadi tahu, maka manfaatnya terus mengalir. Ya, tuh pemahamannya. Lanjut. Ya. Penerapan karakter, ya. Butir sikapnya, nilai karakternya kita lewatkan khulasah. Di situ ada kesimpulannya, ya. Bahwasanya
Kesimpulannya, ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk merubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tapi juga bersifat sosial dan religius. Nah, ada 6 kesimpulan itu, silahkan dipahamin, dibaca ya. Intinya ada 6 kesimpulan dari ilmu menurut ajaran Islam terbagi menjadi 2. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu, karena di ayat Taubah 122 nilai orang yang mencari ilmu sama dengan perang di jalan Allah. Etika dalam menuntut ilmu, kiat-kiat dalam menuntut ilmu, lalu hikmah menuntut ilmu. Demikian belajar kita pada hari ini, semoga bisa dipahami. Ingat tugas-tugasnya yang tadi, silahkan ditonton videonya. Ada 2 tugas tadi, yaitu tentang kisah atau cerita bagaimana Abu Hatim tadi mencari ilmu. Lalu ada tugas menghafalkan doa belajar. Silahkan dikerjakan tugasnya, dan Bapak ingatkan presensinya diisi, tulis nama, kelas, pertemuan ketiga, materi ke-7 ya. Pertemuan ketiga, materi ke-7. Baiklah anak-anakku semua, kita akhiri belajar kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, hidayah oleh Allah, sehingga ilmu kita bermanfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apabila tidak sesuai dengan harapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza wastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi aina ma kanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.